Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kamil dengan NIM 1907124127. Teknik Informatika kelas A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelima, 6, dan 7. Di mana materi kelima yaitu pohon berakar terurut, materi keenam pohon emery, dan materi ketujuh yaitu pohon binar. Oke, pertama kali saya akan membahas mengenai pohon berakar terurut. Sebelumnya saya akan membandingkan dulu itu pengertian dari pohon berakar terurut atau order tree dengan pohon berakar atau rooted tree. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, pohon berakar atau rooted tree adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Sedangkan pohon berakar terurut atau order tree adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Pada pohon berakar terurut, urutan anak-anak dari simpul dalam dispesifikasikan atau dibaca dari kiri ke kanan. Oke, selanjutnya contoh pohon berakar terurut. Kita lihat pada gambar ini, pada gambar A dan juga pada gambar B, merupakan pohon berakar yang sama tetapi berbeda sebagai pohon terurut. Pada gambar A ini, urutan simpul satunya ialah 2, 3, dan 4. Sedangkan pada gambar B ini, urutan simpul satunya ialah 3, 4, dan 2. Oke, selanjutnya ialah pada materi keenam yaitu pohon emery. Pohon emery adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak, di mana M ini ialah jumlah simpul cabang pohon berakar. Jika M sama dengan 2, maka ia disebut pohon binar. Pohon emery dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pohon penuh, dan yang kedua yaitu pohon tidak penuh. Selanjutnya, fungsi dari pohon emery. Yang pertama yaitu digunakan sebagai model yang mempresentasikan suatu struktur. Kemudian yang kedua digunakan untuk penurunan kalimat dalam bidang bahasa. Yang ketiga digunakan untuk direktori arsip di dalam komputer. Yang keempat digunakan untuk struktur organisasi. Yang kelima untuk silsilah keluarga dalam bidang genetika. Yang keenam struktur bab atau daftar isi di dalam buku. Yang ketujuh bagan pertandingan antara beberapa tim olahraga, dan masih banyak fungsi-fungsi dari pohon emery yang lainnya. Oke, kita masuk kepada contoh pohon emery. Yang pertama yaitu pohon tree-ery. Kita lihat pada gambar yang di bawah ini. Ini merupakan struktur direktori arsip di dalam sistem operasi Windows dengan pohon tree-ery. Tetapi pembacaannya tidak terurut, boleh dibaca dari mana saja. Sebelumnya 3 ini atau tree ini kita dapatkan dari M-nya pohon emery ini. Nah, untuk mendapatkan 3 atau M-nya pohon emery ini, kita bisa melihat pada jumlah anak-anak dari simpul cabang pohon berakarnya. Nah, simpul cabang pohon berakarnya dari gambar ini ialah lokal disk C atau yang C ini. Dia mempunyai 3 buah anak yaitu My Document, Program Files, dan juga Windows. Oleh karena itu, dia diberi nama tree-ery. Oke, yang selanjutnya ialah contoh yang kedua, pohon tree-ery juga. Tetapi ini merupakan contoh penomoran bab. Ini merupakan pohon tree-ery dan juga merupakan pohon berakar terurut. Karena urutan anaknya penting dan pembacaannya dimulai dari kiri ke kanan. Nah, konsepnya sama seperti tadi. 3 ini kita dapatkan dari jumlah anak-anak dari simpul cabang pohon berakarnya, yaitu ada ini cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Oleh karena itu dia di sini disebut atau dituliskan sebagai tree-ery. Oke, selanjutnya jenis-jenis pohon emery. Yang pertama yaitu pohon emery penuh.
Pohon MRI penuh adalah pohon yang setiap simpulnya tepat mempunyai M buah anak, dan pohon MRI penuh dengan tinggi H, jumlah daunnya adalah M pangkat H. Gambar di atas adalah pohon trieri dengan jumlah daun M pangkat H sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, untuk mendapatkan M-nya ini sama seperti tadi, kita lihat jumlah anak dari simpul cabangnya. Ini adalah simpul cabangnya, simpul cabang pohon berakarnya, dan ini adalah jumlah anak dari simpul cabang pohon berakarnya, yaitu ada cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Maka kita dapatkan M-nya ialah 3. Kemudian kita mencari H-nya ini. Dari manakah datang H-nya ini? Nah, datang hanya ini pada cabang yang pertama, yaitu pada cabang pohon berakar yang pertamanya ini, ialah disebut dengan aras 1, aras 0. Dan yang cabang yang keduanya ini, cabang yang ada di bawahnya ini, atau tinggi atau levelnya ini, disebut dengan aras 2, dan aras 1, dan di sini ialah aras 2. Ini adalah aras 0, aras 1, dan juga aras 2. Oleh karena itu, hanya ini ialah 2. Maka kita dapatkan jumlah daunnya ialah M pangkat H, atau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jumlah seluruh simpul pada pohon MRI penuh ialah kita dapat menggunakan rumus. Sebelumnya, pada aras 0-nya ini, jumlah simpulnya ialah M pangkat 0 atau sama dengan 1. Aras 1-nya ialah jumlah simpulnya M pangkat 1. Aras 2-nya yaitu jumlah simpulnya M pangkat 2, dan begitu seterusnya. Nah, pada soalan berikut ini di samping ini ialah M-nya adalah 3 karena ini ya, karena cabangnya ada 1, 2, karena cabangnya ada 1, 2, dan 3. Nah, untuk rumusnya untuk mencari jumlah seluruh simpulnya gampang saja dengan cara menambahkan daripada jumlah simpul dari masing-masing arasnya. Di aras 0 itu kan ada di aras 0 ini ialah rumusnya M pangkat 0. Maka itu ialah 1. Maka M0-nya adalah 1. Dan pada aras 2 ini jumlah simpulnya ialah rumusnya M pangkat 1, yaitu 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 yaitu 3. Kemudian pada aras yang keduanya ini yaitu jumlah simpulnya M pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kita jumlahkan dari aras 0 ini ialah ada 1, aras 1 ini ada 3, 1 ditambah 3 ialah 4, lalu di aras 2 ini ada 9, 4 ditambah 9 adalah 13. Nah, coba kita hitung pada pohon MRI penuh yang ada di samping ini. Kita hitung dari atas ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, cocok dengan rumus yang kita masukkan tadi. Atau rumusnya ini bisa menggunakan M pangkat H tambah 1 kurang 1 per M kurang 1. Kemudian jenis yang kedua dari pohon MRI yaitu pohon MRI tidak penuh. Kita lihat pada gambar ini, pohon MRI tidak penuh adalah pohon yang jumlah simpul cabang pohon berakarnya tidak tepat sama dengan banyak M buah anaknya. Kita lihat pada gambar ini, yaitu M-nya ya ada 3, yaitu cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Seharusnya di sini ialah ada 3 cabang juga, tetapi ini ada 2 cabang. Dan di sini tepat 3 cabang, tetapi di bawahnya hanya ada 2 cabang. Dan yang ketiga ini, cabang yang ketiga ini seharusnya 3, bukan 4 cabang. Oleh karena itu, dia disebut pohon MRI tidak penuh. Nah, untuk mencari jumlah seluruh simpulnya, yaitu dengan rumus ialah kurang dari M pangkat H tambah 1 kurang 1 per M kurang 1.
Untuk materi selanjutnya ialah pohon biner. Pohon biner adalah pohon MRI dengan M-nya sama dengan 2. Pohon biner adalah pohon yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak 2 buah anak. Anak pertama ialah anak kiri atau left child. Anak kedua disebut juga dengan anak kanan atau right child. Sedangkan akar anak kiri disebut dengan upa pohon kiri atau left subtree, dan akar anak kanan disebut dengan upa pohon kanan atau right subtree. Kemudian contoh daripada pohon biner ialah kita lihat pada gambar ini. Pohon biner kiri dan pohon biner kanan adalah 2 buah pohon biner yang berbeda. Padahal ini bentuknya sama, yaitu B dan D, dan ini juga B dan D pada simpulnya. Karena adanya perbedaan upa pohon kiri dan juga ada upa pohon kanan, maka pohon biner ini disebut dengan pohon biner. Maka pohon biner ini termasuk juga kepada pohon berakar terurut. Karena pohon berakar terurut adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Nah, di sini pada upa pohon kirinya ini ialah sama-sama B dengan B ke D, B simpul B dan simpul D. Pada upa pohon kanan ini juga pada simpul B dan simpul D, tetapi arahnya beda. Ini ialah upa pohon dengan arah yang ke kiri dan ini adalah upa pohon dengan arah yang ke kanan. Kemudian contoh selanjutnya dari pohon biner ialah pohon condong. Karena M sama dengan 2 atau maksimal 2 buah anak simpul cabang, maka jika hanya ada 1 buah anak simpul cabang, pohon biner ini dinamakan pohon condong. Nah, pohon condong yang ke kiri ini disebut skew left, dan pohon condong yang ke kanan ini disebut skew right. Kemudian jenis-jenis pohon biner. Yang pertama yaitu pohon biner penuh atau full binary tree. Pohon biner penuh adalah pohon biner yang setiap simpulnya mempunyai tepat 2 buah anak, kiri dan kanannya. Nah, contohnya pada pohon biner penuh di bawah ini adalah contoh pohon biner yang benar. Karena di sini ialah jumlah anak dari simpul cabang pohon berakarnya ialah ada 2. Dan kemudian ke bawahnya ini ada 2 juga, sampai yang terakhirnya ini jumlah anak dari simpul cabang pohon berakarnya tetap 2 juga. Oleh karena itu dia disebut dengan pohon biner penuh atau full binary tree. Oke, kemudian ini adalah contoh pohon biner penuh, tetapi ini adalah contoh yang salah. Karena pohon biner penuh harus mempunyai aras yang sama, kemudian simpul pada aras bawahnya juga ini tidak ada. Jika kita ingin atau suatu pohon itu bisa dikatakan pohon biner penuh, maka dia harus memiliki aras yang sama, yaitu ini ada 3 di sini, seharusnya di sini di kanan ini juga harus ada 3 aras. Oke, kemudian pohon biner penuh dengan tinggi H memiliki jumlah daun sebanyak 2 pangkat H. Sedangkan jumlah seluruh simpulnya adalah, bisa kita cari dengan rumus yang itu ialah 2 di pangkat 0 tambah 2 di pangkat 1 tambah 2 di pangkat 2 sampai 2 pangkat H. Atau 2 pangkat H tambah 1 kurang 1. Nah, ini kita menggunakan konsep aras. Ini kan aras 0, dan ini aras 1, aras 2, dan aras 3. Karena jumlah anak-anak dari simpul cabang pohon berakarnya 2, maka kita dapatkannya pula 2 yang di sini ya. Oleh karena itu 2 dipangkatkan dengan 0 dan 2 dipangkatkan dengan aras 1 atau 2 pangkat 1 dan 2 dipangkatkan dengan aras 2 atau 2 pangkat 2, dan yang terakhir ialah 2 dipangkatkan dengan 3, yaitu atau aras ketiga. Nah, coba kita jumlahkan. 2 pangkat 0 ini kan 1, 2 pangkat 1 ini adalah 2, 2 pangkat 2 ini adalah 4, dan 2 pangkat 3 ini adalah 8. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 15. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, kemudian ialah pohon biner seimbang atau balanced binary tree. Adalah pohon biner yang perbedaan tinggi antara upa pohon kiri dan upa pohon kanannya minimal 1.
Pada pohon biner seimbang dengan tinggi H, semua daun berada pada aras H atau H kurang 1. Untuk membuat pohon seimbang, tinggi pohon secara keseluruhan harus dibuat seminimal mungkin, dengan cara arasnya harus mengandung jumlah simpul sebanyak mungkin. Nah, ini adalah contoh dari pohon biner seimbang. Nah, kita lihat pada gambar ini, batas minimal upah pohonnya ialah 1 atau tidak boleh 0 atau maksimalnya ialah 2. T1 dan T2 adalah pohon seimbang karena perbedaan upah pohon kanannya dan upah pohon kirinya tidak melebihi batas maksimal yaitu 1 dan 2 dan memiliki tingkatan yang sama. Nah, ini aras 1, aras 0, aras 1, aras 2 dan aras 3. Dan di sini sebelah kanannya juga aras 0, aras 1, aras 2 dan aras 3 walaupun jumlah dari simpul anak-anak cabangnya itu ini cuma ada 1. Nah, untuk yang T3-nya ini bukan termasuk kepada pohon biner seimbang karena perbedaan upah pohon kiri dan upah pohon kanannya melebihi batas minimal yaitu 0 atau tidak ada dan tingkatannya juga tidak sama. Nah, ini upah pohonnya 0 ya. Seharusnya ini tidak boleh 0 atau minimalnya 1 atau maksimal 2. Nah, dari tingkatan atau level arasnya yaitu ini 0, sebelah kirinya 0, 1, 2 dan 3 dan sebelah kanannya cuman ada 1. Oleh karena itu pada contoh atau pada pohon T3 ini dia bukan merupakan pohon biner seimbang. Oke, pohon biner penuh sudah pasti pohon biner seimbang. Pohon biner seimbang belum tentu pohon biner penuh. Kita lihat pada contoh yang ini adalah contoh daripada pohon biner penuh. Jika dia merupakan pohon biner penuh, otomatis dia merupakan pohon biner seimbang. Dan tetapi jika dia pohon biner seimbang, belum tentu dia pohon biner penuh. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Salsabila Aulia Rahman.